Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali ke pelajaran kimia. Untuk materi hari ini adalah materi tentang laju reaksi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang materi perubahan entalpi. Kemudian sudah juga kita lakukan ulangan harian. Untuk materi hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita bahas materi tentang laju reaksi. Oke, kita bahas dulu bagaimana pengertian laju reaksi. Laju reaksi itu adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga, ini poinnya ya, reaktan itu habis berubah menjadi produk. Jadi di sini kalau saya jelaskan, seperti yang kita ketahui, suatu reaksi itu terdiri dari reaktan dan produk. Reaktan itu disebut dengan reaksi, bisa juga. Kemudian produk itu hasil reaksi. Ya, kecepatan perubahan dari reaksi di sini kemudian berubah menjadi hasil reaksi atau produk, itulah yang disebut dengan laju reaksi. Ya, jadi laju reaksi itu berhubungan dengan kecepatan atau V. Ya, kalau di fisika itu kalian sering menemukan kalau V itu namanya kecepatan, ya. Itu ya, jadi kecepatan perubahan dari reaktan berubah menjadi produk. Reaktannya itu harus habis, ya. Jadi kecepatannya. Oke, ke slide berikutnya. Kecepatan laju reaksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laju reaksi yang berlangsung dengan cepat dan laju reaksi yang berlangsung dengan lambat. Contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat itu reaksi asam dan basa, cepat. Kalau reaksi asam, misalkan kalian membuat redoxon, tahu ya minuman redoxon. Kemudian kalau basa itu sabun, rinso, atau sabun cuci, atau sampo, nah itu golongan basa. Kemudian laju reaksi yang berlangsung dengan lambat, contohnya perkaratan besi. Mungkin kalian sering menemukan perkaratan besi yang simple ya, paku. Kalau kalian biarkan di alam terbuka, lama-kelamaan paku itu akan berkarat. Contoh lain misalkan pembusukan makanan, itu juga proses yang lambat. Proses peragian atau membuat tape misalnya, ya, itu juga berlangsung dengan lambat. Oke, bisa dipahami. Untuk kecepatan laju reaksi itu poinnya ada yang berlangsung cepat, ada juga yang berlangsung dengan lambat. Next. Nah, untuk persamaan laju reaksi, ini adalah rumus yang kalian gunakan untuk menghitung berapa kecepatan atau laju reaksi yang terjadi antara reaktan untuk berubah menjadi produk. Ya. Persamaan yang digunakan, seperti yang kita ketahui, suatu reaksi itu terdiri dari reaktan dan produk. Ya. Maka karena yang terjadi di sini adalah proses yang terjadi di reaktan, maka persamaannya tentu menggunakan persamaan yang ada di dalam reaktan saja. Sehingga V itu sama dengan K. K itu konstanta atau ketetapan laju reaksi. Kemudian konsentrasi A pangkat X, X ini ordo, kemudian dikali konsentrasi Y pangkat ordo Y. Ya, jadi rumus ini nanti yang
kalian gunakan untuk menghitung laju reaksi. Yang penting kalian hafal pengertian dari V itu kecepatan, K itu konstanta. Kalau yang dalam kurung seperti ini namanya koefisien. A itu ya di reaktan. X itu pangkat ini, ordo yang ada di reaktan A. Kemudian konsentrasi B pangkat Y, yaitu ordo reaksi yang ada di reaktan B. Ya. Oke. Berikutnya, untuk menentukan ordo reaksi tadi pangkat X dan Y tadi ya, pangkat A, konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah ini ordo. Untuk menentukan ordonya ini ada aturannya. Yang pertama, ordo reaksi itu merupakan jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Jadi hanya digunakan untuk reaktan saja atau yang mengalami reaksi. Kemudian pada umumnya ordo reaksi itu berupa bilangan positif. Jadi tidak ada bilangan negatif, apalagi pakai koma. Umumnya dia bilangan positif. Yang nilainya dapat ditentukan dari harga koefisien reaksi, ya, tidak ditentukan berdasarkan hasil harga koefisien. Paham ya koefisien ya? Masih ingat? Misalkan 2CO2. Nah, ini yang disebut dengan koefisien. Ya. Jadi dua di depan unsur itu yang disebut dengan koefisien. Jadi ordo reaksi tidak diambil dari koefisien, melainkan berdasarkan data percobaan. Jadi bisa diartikan ordo reaksi itu nanti soal-soalnya pasti berjenis data-data hasil suatu percobaan. Ya. Kemudian secara matematis nilai ordo reaksi total, jumlah dari ordonya ini itu adalah penjumlahan reaksi seluruh reaktan. Jadi A ditambah B, ya, atau nanti X ditambah Y, ya, ordonya yang dijumlahkan. Oke. Contoh ini menentukan ordonya, menentukan ordo reaksi. Seperti kita ketahui, rumus mencari laju reaksi V sama dengan K konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, di atas ini kan ada X sama Y tadi ya. Ya. Jika tidak ditulis, maka nilainya adalah 1. Ya, paham ya? Jika tidak ditulis, maka dia nilainya 1. K ini juga 1, tinggal jumlah sama dengan ordo reaksinya sama dengan 1. Ya. Dan jika dia merupakan pembagian, ini kan 1, ini 1, ya, berarti ordo reaksinya itu 0. Kemudian jika di sini ordo reaksinya 2 dengan di sini 1, berarti dia tinggal dijumlah. Berarti total ordo reaksinya itu 3. Kalau di sini 2 sama 2 tinggal dijumlah aja, maka ordo reaksinya sama dengan, bisa ya dipahami ya. Jika di soal nanti kalian menemukan nilai kecepatannya atau nilai ordo reaksinya menggunakan berbagai macam jenis, ada 4 jenis di sini ya. Oke, kita coba ini untuk menyelesaikan contoh soal nomor ini. Pada suatu reaksi NO2 dalam bentuk gas, kemudian CO2 dalam bentuk gas menghasilkan NO2 plus CO2. Ini berarti ini yang disebut dengan reaktan, ini yang disebut dengan produk. Berarti nanti untuk mencari kecepatan laju reaksi menggunakan senyawa yang ada di reaktan. Ya. Kemudian eksperimennya yang sudah dilakukan ada 3.
1, 2, 3. Kemudian konsentrasi NO2-nya 0,1, 0,4, 0,1, CO2-nya 0,1, 0,1, 0,2. Nah, kemudian laju reaksinya 0,05, 0,8 dan 0,05. Nah, di sini kalian disuruh menentukan berapa ordo reaksi total dan rumus laju reaksinya. Kemudian konstansa laju reaksinya, kemudian laju reaksi konsentrasi jika konsentrasi NO2-nya 0,4 molar ya. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ini untuk langkah pertama, ini yang A. Untuk yang A, tentukan ordo reaksi total. Jadi yang pertama kita menentukan ordo reaksi yang konsentrasi NO2 ya. Di sini kita menentukan berapa ordo reaksinya, ini X kan. Nah, untuk menentukan ordo reaksi NO2 kita harus melihat molal yang ada di konsentrasi CO2 yang sama. Jadi dilihat di CO2 ini yang nilai molalnya sama berada di eksperimen berapa ya. Berarti berada di eksperimen nomor 1 dan 2 ya. Berada di eksperimen nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, kalau sudah kelihatan seperti ini, maka nilai NO-nya berapa untuk mencari ordonya? Ini berarti lihat sebelah sini ya. Nah, ini berarti yang ada di yang sama kan di CO2-nya berada di nomor 1 dan nomor 2. Kembali ke molal di NO. Di NO berapa nilainya yang berada di CO yang sama? Berarti 0,1 per 0,4. Sini X sama dengan berapa kecepatannya yang di sini yang sama di CO-nya, berarti 0,05 per 0,8 ya. Kemudian disederhanakan, ini jadi 1/4 jadi sama dengan 1/16 ya. Nah, berapa nilai X-nya? Ini X ini, pangkatnya ini, ordonya ini berapa? Ya. Ini untuk yang NO. Sekarang untuk yang CO-nya, X apa Y-nya? CO2. Nah, ini kebalikannya. Lihat NO2-nya. Ya, lihat NO2-nya yang sama yang mana? Yang sama ada di nomor ini 1 dengan 3. Berarti 1 dan 3. Maka ini berarti yang di CO 0,1 per 0,2 ya, iya 0,1 0,2 Y, kemudian lajunya berarti 0,05 per 0,05, berarti ini 1/2 Y, ini 1 ya. Ya, berarti Y-nya berapa? Y sama dengan 0 ya. Nah, kalau sudah dapat ordo seperti ini, baru masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya sama dengan rumusnya tadi kan V sama dengan K. K berarti NO2, sini X, sini CO2, Y. Berarti V sama dengan K-nya NO2
2. X-nya berapa tadi? 2. Kemudian ininya CO2, ininya 0. Ya. Maka K sama dengan NO2. Ini kan karena ini pangkat 0 ya, dia diri sendiri pangkat 0 ya 1, maka tidak perlu ditulis. Maka ini rumusnya sudah dapat. Oh iya, untuk ordo totalnya berarti berapa ini? Ordo total X tambah Y sama dengan ordo total, berarti di sini 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ya. Nah, ini untuk yang A. Ya. Untuk yang B di sini, saya buat di sini ya, yang B. Karena nggak cukup. Untuk yang B, konstanta laju reaksi. Jadi yang ditanya K-nya. Berarti V sama dengan K. Di sini NO2 pangkat 2. Ya. V-nya berapa? Diambil salah satu. Ini kita ambil yang nomor 1 aja ya. Kita ambil yang nomor 1. Berarti V 0,05 sama dengan K. Kemudian NO2 nya berapa? NO2 nya 0,1 pangkat 2. Ya. Berarti 0,05 sama dengan K 0,1 pangkat 2 berarti 0,01. K sama dengan 0,05 per 0,01 sama dengan 5. Ya, berarti K-nya diketahui itu 5. Oke. Untuk yang konstanta laju reaksinya berarti K itu sama dengan 5. Untuk yang C, ini tinggal kalian masukkan saja. Berarti kan tadi rumusnya V sama dengan K dikali NO2. Di sininya 2 ya. Berarti K-nya di sini 5, NO2-nya 0,4, di sini 2 sama dengan 5 dikali 0,4 dikali 0,4 0,16 sama dengan 0,8. Ya, untuk satuannya mol per second. Yang di sini satuannya ya, di sini satuannya mol 1 per S. Ya, ini untuk penyelesaiannya. Untuk yang soal nomor 1. Kalau penjelasan saya kurang jelas yang ini, bisa kalian pelajari lagi di slide berikutnya. Ini sudah ada penyelesaiannya, bisa kalian pahami kembali. Kemudian ini untuk penentukan laju reaksi. Kemudian, nah ini untuk tugas mandiri kalian, coba kalian selesaikan soal nomor 1. Di sini sama, kalian menentukan ordo reaksi total, harga K, dan tentukan laju reaksi jika nilai NO2-nya 0,2. Ini bukan NO2 ya, NO saja nih. 0,2 dan BR2-nya 0,1. Tentukan laju reaksinya. Kemudian soal nomor 2 nih, kalian diminta menentukan ini NO2 ya, NO saja. Ordo reaksi dari data ini, kemudian harga konstantanya, kemudian laju reaksinya jika 0,3 molar dan H2-nya 0,2 molar. Oke. Itu aja materi hari ini, materi tentang laju reaksi. Silahkan kalian pelajari dengan cermat dan teliti. Kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa kirim ke Google Classroom di menu penugasan. Dan jika sudah selesai,
tandai sebagai selesai. Oke, bisa dipahami? Untuk materi kali ini saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.